Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga. Termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain? Itu mensreanya ada. Tapi mungkin Anda terlindungi oleh oknum BPK, kali nggak ada kerugian ya. Atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi kalau saya, pasti ada proses. Saya udah kenyang nih sama oknum BPK. Termasuk adik saya, Bupati, kita udah ngalamin. Ahok marah-marah ke Pertamina, banyak kontrak kerugikan BUMN, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan, banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Pria yang memiliki nama lengkap Basuki Cahayapurnama itu mengaku marah saat mengetahui Pertamina memiliki birokrasi yang ruwet. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, kini sedang dilakukan beberapa koreksi agar kontrak-kontrak yang membuat perusahaan merugi segera teratasi. Itu yang saya marah, ini lagi koreksi ini, jelasnya. Karena apa? Kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain. Ucapnya dikutip dari kanal YouTube Panggil Saya BTP pada Senin 22 November. Ahok menduga selama ini beberapa kasus di Pertamina bisa tertutupi lantaran adanya oknum Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang bekerja sama menyembunyikan kerugian. Mungkin Anda terlindungi dengan oknum BPK, jadi gak ada kerugian kan? Atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin, ujarnya. Namun dia tidak ingin lengah, bahkan siap menggelar seminar secara terbuka untuk membongkar borok yang diduga masih bersemayam di tubuh Pertamina. Saya bilang, kalau mau ayo kita seminar, kita buka, ujar Ahok. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sempat mengeluhkan rumitnya birokrasi di BUMN yang membuat investasi mandek. Ada 2 perusahaan di bawah BUMN yang mendapat sentilan langsung dari Presiden Jokowi, diantaranya Pertamina dan PLN. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati dan Komisaris Utama PLN Amin Sunaryadi di Istana Kepresidenan pada Selasa 16 November lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menegaskan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan harus direvisi karena undang-undangnya ada yang tidak adil. Menurut Ahok terkait BPK itu, mengaku bahwa dirinya sudah sangat kenyang berurusan dengan hukum sehingga sangat mengetahui seluk-beluk dalam permainan aturan di Indonesia. Bahkan Ahok menjelaskan bahwa tidak ada pejabat yang berani berbicara atas permintaan BPK untuk direvisi undang-undangnya kecuali dirinya sendiri. Dikutip dari kanal YouTube Panggil Saya BTP yang dibagikan pada Minggu 20 November 2021, Ahok menerangkan bahwa dirinya sudah kenyang untuk berurusan dengan panggilan hukum di Indonesia. Kalau dalam hukum, karena saya suka dipanggil-panggil juga kan, ujarnya. Dipanggil jaksa, polisi, BPK, saya sudah kenyang juga dipanggil-panggil gini, sambungnya. Diakui oleh Ahok bahwa BPK rupanya tidak mengizinkan pihak ketiga untuk ikut memutuskan. Ini semua putusan dari BPK dan mereka tidak punya dikasih undang-undang BPK itu tidak boleh dia ada pihak ketiga, jelasnya. Melakukan perhitungan, dia putuskan A, harus terima A. Selesai Anda, sambungnya. Ahok pun merasa tidak adil lantaran bila ingin melakukan penolakan pada putusan BPK, maka akan diarahkan kepada sebuah badan yang juga bagian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Anda kalau mau challenge, ada namanya Badan Kehormatan itu atau apa, BPK juga, ungkapnya. Saya nggak suka Anda, lapor kepada Anda, coba gimana? Nggak fair itu, sambungnya. Hal tersebut membuat Ahok menginginkan BPK dapat direvisi kembali layaknya KPK. Makanya saya bilang, kalau orang dulu mempermasalahkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, ujarnya. Saya kira BPK harus direvisi undang-undangnya juga, sambungnya. Bahkan Ahok mengaku bahwa tidak ada pejabat yang berani meminta BPK untuk melakukan revisi seperti yang dilakukannya. Saya kira nggak ada pejabat publik yang berani ngomong seperti itu. Saya ngomong jujur, jelasnya. Anda harus revisi undang-undang BPK. Kenapa? Karena bisa juga ada oknum di BPK atau oknum di BUMN, sambungnya. Ahok menjelaskan bahwa hal tersebut terbukti adanya bagian dari BPK atau BUMN yang bisa masuk penjara. Terbukti bisa masuk penjara tuh. Pejabat di BPK juga ada yang masuk penjara. Artinya ada oknum kan? Pungkas Ahok dilansir dari pikiranrakyat.com. Menteri BUMN Erick Thohir secara jujur mengungkapkan cara mendapatkan keuntungan perusahaan BUMN. Erick Thohir mengakui jika ada praktik jual beli jabatan di perusahaan BUMN ketika bertamu di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Bahkan, Erick Thohir mengungkapkan harga fantastis jika ingin duduk di jabatan tinggi perusahaan BUMN. Erick Thohir tidak ingin membocorkan nama perusahaan BUMN tersebut.
Dirinya hanya mengakui jika mencari keuntungan terbilang mudah jika berada di perusahaan BUMN. Kini BUMN memang sedang disorot berbagai pihak karena kerap tersandung masalah. Belum lagi Erick Thohir yang memutuskan untuk memerger beberapa perusahaan BUMN. Langkah itu juga didukung oleh Presiden Joko Widodo. Erick Thohir pun ungkap cara mencari keuntungan di perusahaan BUMN seperti yang dimuat pikiranrakyat.com dengan judul Erick Thohir akui ada jual beli jabatan di BUMN, harga dirut 25 miliar rupiah. Paling gampang di BUMN, cari uang itu mindah-mindahin jabatan. Itu setorannya banyak dulu, kata Erick Thohir seperti dikutip dari YouTube Akbar Faisal Uncensored. Pasalnya praktik tersebut terjadi sebelum dirinya menjadi Menteri BUMN, di mana oknum yang ingin menjabat sebagai Direktur Utama BUMN memberi setoran. Pernah dihargai satu direksi 25 miliar rupiah, direksi yang gede. Direktur utamalah 25 miliar rupiah kalau mau, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga memastikan transaksi jual beli jabatan BUMN tidak terjadi lagi saat ini. Kalau sampai terjadi, pemegang saham langsung memproses secara hukum atau pelaku dilaporkan ke KPK. Terus apa konteksnya? Kalau saya terlibat hal-hal jual beli jabatan, ya gak mungkin saya bisa mergerin BUMN. Bisa menangkap yang korupsi ya gak mungkin. Saya langsung goyang badannya, tuturnya. Adapun selepas bebasnya saya, yang pertama insya Allah saya meluangkan waktu untuk keluarga serta mengajar di pondok pesantren. Apapun agama kita, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, kita yang muslim, kita disatukan dengan agama Islam. Ente orang, abael, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bahkan anak menjilat pemerintah, ente orang gak ente tuh, di mana yang bikin acara Habib Malaikit itu pada mintail, pada ini, bilangin, sama kedua zaman, bilangin, harus minta lagi. Usai bebas penjara, Habib Bahar justru ngamuk dan ancam habisi pengkhianat Habib Rizik. Begini penjelasannya, ditulis oleh Zulfikrom Nur dari terkini.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Habib Bahar bin Smith diketahui telah bebas dari penjara Gunung Sindur, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Habib Bahar bin Smith telah selesai menjalani hukumannya terkait kasus penganiayaan sopir taksi daring beberapa waktu lalu. Kini usai dibebaskan dari penjara, Bahar bin Smith melanjutkan safari dakwah ke berbagai tempat. Yang bikin geger, pada salah satu agenda dakwahnya, Habib Bahar bin Smith terlihat mengancam dan mengecam orang-orang yang mengkhianati Habib Rizik Syihab. Hal itu jelas terlihat dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Bahkan video itu disebut-sebut warganet sebagai ceramah pertama Bahar bin Smith setelah bebas dari penjara. Melansir dari Homes.id pada Kamis 25 November 2021, dalam video ceramah tersebut Bahar terlihat berapi-api dan berbicara dengan nada yang tinggi seperti orang mengamuk, menyampaikan ceramah kepada siapapun yang mengkhianati Habib Rizik Syihab. Penceramah kondang itu mengatakan dia siap menghabisi siapapun orang yang mengkhianati Habib Rizik. Tidak peduli siapa orang tersebut, bahkan Habib atau ulama sekalipun. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal ana habisi satu-satu, ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Habib Rizik yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umat untuk datang ke Indonesia. Kendati begitu, Habib Bahar mempertanyakan mengapa ketika ada peristiwa insiden 6 laskar FPI hingga HRS di penjara, banyak ustadz-ustadz yang bungkam. Kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah, lagi enak tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kemana kalian? Hah? Dimana kalian ketika 6 murid beliau, 6 santri beliau dihabisi? Kemana kalian? Ucapnya dengan nada tinggi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.